Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ma ba'd, faya ayyatuhal ummahat, kaifa ahwalukunna? Alhamdulillah, ana bi khairin. Wa kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Baik. Ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa kosakata sekaligus mempelajari tentang ungkapan kalau kita ingin sesuatu. Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita merujuk sedikit materi sebelumnya. Baik. Ummu Rafa hadir? Hadirah? Hadirah Ustaz, hadirah. Ummu Rafa Biril, madza turidina? Uridu kitaban. Ummu Farhan, madza turidina? Ummu Farhan, baik. Uridu syaraban. Uridu syaraban. Ummu Zidan, madza turidina? Uridu mistoratan. Uridu mistaratan. Ummu Akhdan, madza turidina? Uridu haqibatan. Hakibatan, uridu hakibatan. Ummu Khairan, madza turidina? Uridu qalaman. Uridu qalaman. Ummu Fawaz kemarin izin. Afan, Ummu Erva kemarin hadir atau enggak? Afan, Ana tidak hadir, Ustaz, berhalangan kemarin. Ya, khair. Ummu Abdullah kemarin hadir. Madza turidina? Uridu saraban. Syaraban. Jadi kemarin kita membahas tentang ungkapan ketika kita ingin sesuatu, dan kita juga sudah mempelajari yang kemarin ada sekitar kurang lebih 12 mufradat. Yang pertama kitabun, artinya buku, benar. Terus artinya pulpen. Taib. Ummu Rafa, bahasa Arabnya tas. Haqibatun. Mumtazah. Ummu Farhan, bahasa Arabnya penggaris atau mistar. Mistaratan. Mistaratun. Mistaratun. Kalau nggak ada kata kerjanya Ya, menjadi afwan lupa. Mistaratun. Mistaratun. Mumtaz. Ummu Zidan, bahasa Arabnya penghapus. Mimhatun. Mimhatun. Mumtazah. Ummu Akhdan, bahasa Arabnya papan tulis. Papan tulis. Saburotun. Saburotun. Mumtazah. Ummu Abdullah, bahasa Arabnya makanan. Ummu Abdullah. Daerah. To'ama. Aman. Kalau nggak ada yang sebelumnya kata berarti to'a Mun. ta'amun. Kalau nggak ada kata sebelumnya dia to'a ta'amun. Ummu Khairan, bahasa Arabnya roti. Afwan Ustaz. Bahasa Arabnya roti Ummu. Khubrun. Khubzun. Khubzun. Barakallahu fiik. Taib, Mumtazah. Taib, sekarang kita masuk ke materi kita sambil kita murajaah sedikit. Nah, ini boleh yang nggak hadir ini sebentar saya presentasi dulu. Sebentar. Presentasinya kelihatan ya. Nah, ini materi kita kemarin. Nah, ini bahasa Arab yang kita ambil. Pertama, boleh diulang-ulang, kita ngulang-ulang sekali lagi. Boleh diikutin. Madza turidina? Madza turidina? Uridu kitaban. Uridu kitaban. Saya mau buku. Uridu qalaman. Uridu qalaman.
Baik. Uridu hakibatan. Uridu hakibatan. Uridu mistaratan. Uridu mistaratan. Uridu kursiyan. Uridu kursiyan. Uridu saburatan. Uridu saburatan. Uridu mimhatan. Uridu mimhatan. Uridu waraqatan. Uridu waraqatan. Uridu ta'aman. Uridu ta'aman. Uridu syaraban. Uridu syaraban. Uridu khubzan. Uridu khubzan. Uridu syayan. Uridu syayan. Barakallahu fikum. Baik. Ini kalau kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu adalah sesuatu benda ya. Ini yang tadi itu sesuatunya berbentuk ismun atau baik itu benda ataupun makanan dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk, boleh diikuti. Madza turidina? Madza turidina? Uridu an adhaba ilal madrasati. Uridu an azhaba ilal madrasati. Uridu an adkhulal fasla. Uridu an adkhula fasla. Uridu an ajlisa alal kursi. Uridu an ajlisa ala kursi. Uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Sekarang boleh diperhatikan ini kata ini sama kata yang sebelumnya. Tadi kata sebelumnya uridu khubzan. Pasti ada perbedaan. Yang di atas ini cuma satu kata. Dan katanya ini bukan bentuk kata kerja, isem. Isem entah itu benda, ataupun tanaman, ataupun tumbuhan dan sebagainya. Yang penting dia bukan kata kerja. Sedangkan yang di bawahnya itu kata kerja. Boleh dilihat, adhaba. Nah, kalau setelah kata uridu ada kata kerja itu harus ada tambahan an. Paham? Harus ada tambahan an. Uridu an adhaba ilal madrasati. Uridu an adkhulal fasla. Uridu an ajlisa alal kursi. Uridu an adrusa. Paham dulu di sini umum? Jadi setelah kata uridu, kalau setelah kata uridu itu kata kerja, belum kata kerja itu harus ada an. Dan setelah ini namanya harfun nasbin. Dan setelah huruf an setelah huruf an kata kerja tadi berharokat fathah. Berharokat fathah. An azhaba. Oke, paham? Uridu an azhaba. Paham? Tapi kalau kita mengatakan saya ingin pergi, pasti di sini jumlahnya kurang lengkap. Mau pergi kemana? Pasti orang akan bertanya, Maza turidina? Uridu an adhaba. Saya ingin pergi. Pasti orang akan menanya lagi, pergi kemana dan sebagainya. Makanya ketika kita ditanya, usahakan menjawab dengan sempurna. Uridu an adhaba ilal madrasah. Paham? Pahammu? Insya Allah paham, Ustaz. Sebelum jauh paham? Jadi yang di atas tadi ini ismun ya, ini semua ismun. Syayan, khubzan, ta'aman, syaraban, ini ismun. Tapi yang di bawah ini kata kerja. Nah, azhaba, adkhula, ajlisa, adrusa, ini kata kerja. Dan ingat ketika setelah kata uridu, setelahnya datang kata kerja, maka wajib ada huruf an. Dan kalau setelah huruf an itu juga wajib berharokat fathah. Paham?
Sejauh ini paham atau ada yang kurang paham? Berarti harus hafal kata kerjanya dong ya Ustadz. Benar. Sambil kita Kalau nggak tahu. Nah, nggak apa-apa. Jadi kita hafal kata kerja yang kata kerja ini paling sering kita kita gunakan seperti pergi, masuk dan sebagainya. Kan juga waktu di pertemuan awal kan biasanya ada kata perintah dan kata larangan, benar kan? Kata ada fi'lul amr. Udhul, udhuli, benar ya? Oh iya. Iya. Udhuli, benar? Udrus, udrusi, ijlis, ijlisi. Nah itu kata kerja. Oh itu kata kerja. Nah itu kata kerja. Nah, jadi nggak apa-apa kita sambil belajar juga. Nah, Toib, uridu juga itu sebenarnya kata kerja. Saya mau pergi ke sekolah. Paham? Sampai di sini paham dulu? Paham Ustaz. Ustaz. Nah, boleh diikuti. Uridu an adhaba ilal madrasati. Uridu an adhaba ilal madrasati. Uridu an adkhulal fasla. Uridu an adkhulal fasla. Uridu an ajlisa 'alal kursi. Uridu an ajlisa 'alal kursi. Uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Ustadz, maaf mau tanya. Nah, Waktu yang pertama dulu kan kata kerjanya itu kan dari contohnya izhabi gitu kan, kasroh ya Ustadz. Nah ini berarti karena ada an itu makanya jadi fathah yang azhab. Yang kata perintah. Kalau kata perintah ya kan, kalau itu dulu, kan yang pertama kan contohnya izhab, izhabi gitu. Terus imshi, imshi. Yang contoh kata kerjanya gitu Ustaz kan dari kasroh gitu ya. Kalau ini kan jadi azhab Ustaz. Nah berarti karena ada an di depannya itu atau bagaimana Ustaz? Benar. Jadi gini. Kata awalnya pergi itu sebenarnya gini. Maaf saya nulis ya. Kata zahaba yadhabu. Ini asal katanya. Asal katanya kata kerja itu bentuk 3. Zahaba yadhabu. Ini asalnya, asal katanya. Zahaba itu bisa kita buat menjadi ada yang namanya bentuk istilahi dan ada bentuk maknawi. Ini membahas ke masalah sorofnya. Sebentar, kita keluar sebentar materium ya. Nah, kalau yang tadi kata kerja itu, kalau kata kata perintah itu dia ke istilahi. Contoh dari kata dhahaba yadhabu ini namanya fi'lun madhi. Ini fi'l mudhari'. Ini dhahaba yadhabu nanti berubah menjadi fi'lul amr, idhab. Nah, sedangkan yang ini azhaba an azhaba ini dari fi'lul mudhari'nya. Tapi bentuknya bentuk ana. Mungkin pembahasannya agak berat sebenarnya. Tapi asal kalimatnya dia azhabu. Afwan, ini asal katanya sebenarnya azhabu. Kalau nggak ada huruf an. Nah, coba kita hapus dulu ini uridu sama an. Azhabu ilal madrasati. Udah benar. Nah, benar ya? Ini kalau tidak ada kata uridu dan an menjadi azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, madza turid? Nah, pasti kita akan menjawab apa yang kamu mau atau kamu mau ngapain? Pasti kita menjawab saya mau. Nah, berarti kita tambahin kata uridu, saya mau. Dan ingat, kalau setelah kata uridu itu kata kerja, maka harus ada kata an
Uridu an. Dan setelah kata an itu harokat kata kerjanya berharokat fathah. Paham? Insyaallah Ustaz. Paham? Insyaallah Ustaz. Nah, awalnya kalau kita nggak pakai kata uridu, contoh, kita nggak pakai uridu. Misalnya anak kita mengatakan, Ummi, masalah, Ummi uridu an adhaba, Ummi al-an adhabu ilal madrasati. Ummi, sekarang saya pergi ke sekolah. Pertanyaannya, kalau misalnya kita nanya, Mada turidina ya Fatimah? Pasti setiap ada pertanyaan Mada turidina atau pertanyaan Mada turid, pasti jawabannya uridu. Dan setelah kata uridu, kalau dia kata kerja, itu ada huruf an. Dan setelah kata an, kata kerja yang tadi itu menjadi berharokat fathah. Uridu an adhaba ilal madrasati. Sampai di sini pahammu? Insyaallah. Oke, sambil kita nulis, kita sambil terjemahkan ya. Ustaz, Uridu. Afwan mau tanya. Naam. Kalau an itu bukan huruf jar ya Ustaz? An itu dia masuk harfu nasbin. Huruf yang setelah kata an berharokat fathah. An-nya sendiri artinya apa ya Ustaz? Nggak ada penambahan aja. Kalau kita an itu bisa kita anggap kata tambah, tapi dia maknanya itu tergantung dari konteks kalimatnya. Beda dengan kayak harfu jar. Harfu jar kan jelas ada fi, ala dan sebagainya. Ya. Nah, Ustaz. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Ustaz. Kita tulis artinya dulu ya. Uridu an adhaba ilal madrasati. Saya akan pergi ke sekolah. Saya akan pergi ke sekolah. Atau saya mau, ini kan mau ini. Saya mau pergi ke sekolah. Saya mau pergi ke sekolah. Ini artinya. Jadi ada dua kata kerja di sini, uridu dan apa namanya? Adhaba. Ini artinya saya mau pergi ke sekolah. Kita lanjut. Uridu an adkhulal fasla. Boleh diikutin? Uridu an adkhulal fasla. Uridu an adkhulal fasla. Uridu an adkhulal fasla. Uridu an adkhulal fasla. Nah, selanjutnya di sini tadi ada ila. Ini ila apa namanya? Harfu jar. Ini namanya ila. Ini harfu jar ila. Setelah kata huruf ila itu apa namanya? Ini kata selanjutnya harus berharokat kasroh. Nah, sedangkan ad ini namanya harfu nasbin. Harfu nasb atau harfu nasbin. Nah, jadi harfu nasbin ada banyak juga. Ada an, lan, idzan, kai. Ada 4. Sedangkan harfu jar ada ila, fi, min, terus ada bi dan sebagainya. Ini nasbin ya Ustaz. Ya. Kita tulis nun,
Soba. Nasbin, harfu nasbin. Nah, ini uridu an adhaba ilal madrasati. Paham Mumu sampai di sini? Jadi ada. Selanjutnya 6 Umu. Ila tadi huruf apa namanya? Ila itu harfu jarrin, harfu jar. Harfus jar. Huruf jar. Nasbin sendiri artinya fathah. Nasbin sendiri itu artinya fathah. Atau bahasa muradifnya lah, persamaan fathah. Sedangkan jar persamaannya kasroh. Jadi setelah huruf jar berarti kasroh. Setelah huruf nasbin berarti fathah. Gitu. Paham? Huruf jar itu artinya jar itu kasroh, Ustaz. Iya, persamaan katanya. Oh, naam, baru tahu. Nah, biar mempermudah, nasbin itu bisa kita samakan sebagai fathah, sedangkan jar bisa kita artikan atau samakan dengan kasroh. Kita lanjut. Uridu an adkhulal faslah. Ada yang mau terjemahkan? Saya mau Masuk kelas. Masuk kelas. Nah, saya mau masuk ke dalam kelas. Nah, masuk kelas boleh, ke dalam kelas boleh. Nah, ingat, lihat sama lagi. Tadi asal katanya adkhulul faslah. Asalnya. Kalau kita mengatakan sebelum ada kata ini adkhulul faslah. Saya masuk atau saya masuk kelas. Tetapi kalau ada yang nanya, "Maza turidina?" Apa yang kamu mau? Atau kamu mau ngapain? Saya mau, ingat, setelah kata uridu, apabila setelah kata uridu itu ada kata kerja, maka ditambahin kata An. Uridu an. Ingat, setelah kata an ada huruf berharokat Fathah. Juga tambahan, kemarin kita bilang setelah kata kerja itu selalu setelah kata kerja pasti berharokat fathah. Uridu khubzan. Contoh, uridu khubzan, uridu ta'aman, uridu syaraban. Setelah kata uridu kita ke atas, uridu ini kata kerja, benar? Uridu kita naik ke atas dulu. Uridu ini kata kerja, benar ya? Iya. Nah, syayan ismun. Lihat, setelah kata kerja pasti berharokat fathah atau fathatain. Kalau dia tidak ada alif lamnya, berarti menjadi syayan. Tapi kalau ada alif lamnya menjadi asyaya. Karena nggak mungkin alif lam berkumpul dengan fathatain di dalam satu kalimat. Mustahil. Nah, mustahil. Karena contoh kita pakai al-khubzan. Mustahil. Ini nggak akan menyatu alif lam dan fathatain. Harus ada yang mengalah salah satunya. Kalau pakai alif lam berarti fathatainnya dihilangkan. Kalau nggak ada alif lam berarti ada fathatainnya. Paham ya, Om ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin pembahasannya. Naam. Kalau yang alif lam tadi Ana nggak ngerti. Kan tadi harus mengalah salah satu alif lam atau fathatain itu. Nah, pembacaannya kalau ada alif lam dengan tidak ada alif lam bacanya sama atau tidak depannya? Contoh, uridu to'aman. Ini nggak ada alif lam. Benar, Mu? Naam. Kalau ada alif lamnya menjadi uridu to'ama. Dia menjadi nah, sekarang ini sebenarnya ada bedanya. Ada yang bisa membedakan uridu to'aman sama uridu to'ama? Kalau uridu atau ama udah jelas to'amnya. Mumtaz. Nah, ini namanya kalau uridu to'aman itu nakiro.
Kue yang kita mau itu belum jelas. Kue apa? Kalau kita menggunakan uridu ta'aman. Kalau kita menggunakan uridu at-ta'ama, itu jelas kue yang kita mau. Misalnya di dalam apa namanya? Di meja itu ada misalnya apa ya, brownies lah misalnya. Uridu ta'ama. At-ta'am yang kita maksud itu adalah brownies. Karena udah jelas ta'ama. Sedangkan kalau kita mengatakan uridu ta'aman, itu belum jelas kita mau kue yang mana. Karena di situ mungkin terlalu banyak. Ada brownies, ada bolu dan sebagainya. Paham ya? Itu bedanya. Kalau ta'aman itu masih nakiro, masih samar-samar. Kita mau kue apa. Sedangkan kalau kita mengatakan uridu at-ta'amah, itu sudah jelas kue yang kita mau. Paham? Bedanya sebenarnya. Paham? Insya Allah. Makin ke sini makin melebar ya pembahasannya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Paham? Insya Allah paham. Ustadz Afwan, kemarin Ana berhalangan join. Apa ada apa ininya Ustadz? Rekamannya Ada, insya Allah nanti kami ini timnya akan mengirimkan insya Allah. Syukran Ustaz. Contoh setelah kata kerja uridu an adkhula. Ingat adkhula ini juga kata kerja. Al-fasla ini namanya ismun. Ingat setelah kata kerja itu berharokat fathah. Coba kalau kita mengatakan uridu an adkhula faslan. Ada yang bisa terjemahkan? Apa Ustaz? Uridu an adkhula faslan. Kita nggak memakai al-faslah. Saya mau pergi ke kelas. Saya mau masuk ke kelas, tapi kelas yang saya mau masuk ini belum jelas. Belum jelas. Misalnya saya mau masuk kelas berapapun, terserah saya maksudnya. Mungkin dia lagi ngambek, uridu an adkhula faslan. Saya mau masuk kelas tapi nggak tahu kelas mana yang saya mau masukin. Nah itu bedanya menggunakan fathatain dan alif lam tadi. Ada kalau ini nggak ada alif lamnya itu sesuatu yang belum jelas. Ini namanya nakiro, sedangkan ini ma'rifah, sesuatu yang telah kita ketahui. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Umu? Kita tulis artinya dulu. Saya mau masuk kelas. Nah, mau masuk ke kelas, tapi kelasnya ini udah jelas ya. Kelasnya sudah jelas. Saya mau masuk kelas atau saya mau masuk ke kelas, boleh. Saya mau masuk kelas, boleh juga. Masuk ke kelas boleh. Kita lanjut. Uridu an ajlisa 'alal kursi. Boleh diikutin? Uridu an ajlisa 'alal kursi. Uridu an ajlisa 'alal kursi. Uridu an ajlisa 'alal kursi. Ummu Ahdan boleh diulang? Uridu an ajlisa 'alal kursi. Mumtazah. Ummu Fawaz boleh diulang? Tayyib. Ummu Zidan boleh. Afwan Ustaz, lagi mengkondisikan bocil. Tayyib. Ummu Zidan boleh diulang boleh? Uridu an ajlisa 'alal kursi. Tayyib. Uridu saya mau an. Setelah kata uridu ada An. An. Kalau setelah kata uridu ada kata kerja lagi, ya. Kalau misalnya langsung ismun atau bukan kata kerja itu boleh langsung. Uridu saya mau
Kalau setelah kata uridu ada kata kerja lagi, maka wajib ada an. Uridu an ajlisa. Setelah kata an ada berharokat fathah. Ala. Ala harfu Jar. Ala harfu jar. Jar. Setelah kata jar, setelah huruf jar berharokat Kasroh. uridu an ajlisa alal kursi. Nah, paham ya Om ya? Insyaallah. Nah, mungkin PR kedepannya kayaknya lebih menghafal ke mufrodat ya. Karena banyak mufrodat. Saya mau duduk di atas kursi atau saya mau duduk di kursi. Saya mau duduk di kursi. Di kursi atau di atas kursi? Boleh. Saya mau duduk di kursi, saya mau duduk di atas kursi. Baik. Ustadz, Nah, itu cocok nggak kalau dipakai uridu an ajlisa fil kursi? kurang pas. Enggak ya? Kurang pas ya? Om. Karena kita mau duduk di atasnya sebenarnya. Oh, naam. Iya. Sama sebenarnya kalau bahasa terjemahan Indonesia bisa. Tapi kurang pas ya gitu. Karena kita mau duduk di atasnya tersebut. Naam. Tetapi kalau kita mau artikan ke dalam bahasa Indonesia boleh. Saya mau duduk di kursi. Atau saya mau duduk di atas kursi juga boleh. Baik. Selanjutnya boleh diikutin. Uridu an adrusa. Uridu an ajlisa. Mada turidina. Uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Ma makna adrusa? Belajar bukan? Belajar, benar. Udrus, udrusi. Kata kerjanya. Udrus, udrusi. Naam, tayyib. Misalnya kita nyuruh anak kita, tafaddal fulan udrus. Naam ya uridu an adrusa. Tayyib. Sama seperti tadi, setelah kata uridu, kalau ada kata kerja lagi ditambahin kata an. Dan setelah kata an, pasti kata kerjanya berharap saya mau belajar. Mau belajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Ana ngerti ada kata yang pakai harfu jar, ada yang mana ya? Baik. Jadi gini ada yang namanya jumlah tidak membutuhkan kata setelahnya. Dan ada juga jumlah yang membutuhkan kata setelahnya. Contoh kita yang kata tadi, uridu an adhaba. Nah, kalau kita mengatakan saya mau pergi, nah pasti jumlahnya kurang sempurna, benar? Makanya kita harus tambahin kata setelahnya. Dan ini tadi, ini kalau kita mengatakan saya mau belajar, sebenarnya sudah paham mau belajar apapun terserah dia. Tapi kita sudah paham, oh dia mau belajar. Tapi kalau kita mengatakan maza turid, saya mau pergi kemana? Pasti kita bertanya-tanya. Paham? Sama juga dengan uridu an adkhula. Saya mau masuk. Nah, pasti bertanya mau masuk kemana? Mau masuk kelas, kantor, masjid dan sebagainya. Nah, makanya ada kata yang butuh. Nah, kalau menggunakan harfu jar itu tergantung dari katanya. Misal kursi, pasti dia butuh. Karena kalau misalnya kita mengatakan uridu an ajlisal kursi, jumlahnya kurang sempurna. Saya mau duduk kursi. Kurang. Makanya kita tambahin harfu jar. Pakai kata ala. Paham? Kalau juga ini kita mau nambahin uridu an adrusa fil fasli. Boleh juga, tergantung kalau kita mau. Tapi kalau dia mengatakan
uridu an adrusa itu sebenarnya sudah kita pahami dia mau belajar. Nah, kalau dia mau nambahin uridu an adrusa, misalnya fil ghurfati, saya mau belajar di kamar, fil ghurfa boleh. Iya, Umu? Oh, mungkin Anda perlu mungkin nanti ditambahan mengenai harfu jar ini apa-apa saja itu Ustadz. Ya, sebelumnya. Tapi harfu jar yang paling sering keluar itu fi, ila, ala, ini yang paling sering. Fi, ala, ila, ini yang paling sering. Sama bi juga kadang di sini. Iya, cuma 3 itu yang paling sering. Fi, ala, sama ila. Ila juga ini harfu jar. Ini yang harfu jar yang paling sering keluar. Uridu an adhaba ilal madrasati. Uridu an adhaba ilal hammami. Nah, kalau ilal hammam ini kata favoritnya santri. Ustaz, astazin ilal hammam. Semuanya udah hafal semua. Ila. Sampai di sini ada yang mau ditanyakanmu? Apa Ustaz? Nah. Berarti kalau kita mau bikin sendiri maksudnya semacam kesimpulan untuk memudahkan pemahaman Ustaz berkaitan dengan pembahasan ini, berarti misalnya kayak kita bikin maksudnya kayak semacam rumusnya toh. Jadi setelah misalnya penggunaan kata uridu, setelah itu pasti ada an. Setelahnya ada kata misalnya kata kerja pasti berharakat fathah. Gitu, Anda simpulkan kalau ini kita lihat sama jumlah sebelumnya. Setelah kata uridu, lihat kalau setelah kata uridu ada ismun, ini namanya ismun. Ismun itu mencakup banyak. Nama seseorang, nama benda, nama binatang, nama hewan, itu ismun. Paham? Kalau setelah kata uridu kata kerja itu adhaba, adkhula, maka sebelum kata kerja yang kedua itu berhak ada tambahan an. Paham? Insyaallah iya. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan Umu lagi? Mau tanya Ustadz, kalau harfu jar itu min termasuk harfu jar ya Ustadz? Min, iya, min juga. Iya. Tapi kalau kan misalkan kalau misalkan ada kata min kan berarti belakangnya harus kasroh. Yeah. Ini apakah sama dengan yang min aina? Anta gitu. Aina, benar. Aina ini sebuah kata yang tidak mungkin dia mabni, dia termasuk isim yang mabni, yang sekalipun masuk harfu jar pun nggak mungkin berubah. Oh, naam. Mungkin ada beberapa kata selain aina kali ya Ustadz ya? Ada, seperti nama Mustafa. Oh. Contoh lagi kaifa. Kaifa itu nggak bisa. Mabni tadi namanya Ustadz ya? Itu mabni, dia tetap ke harokatnya sekalipun masuk harfu jar, harfu nasbin, dia nggak akan berubah. Tidak bisa berubah ya. Ya, berarti itu. Tadi aina sama apa kaifa tadi? Kaifa juga ya? boleh. Sebenarnya banyak sambil kita nanti pelajari. Di sini sebentar. Paham ya, ya? Insya Allah Ustaz paham. Baik, kita lanjut. Boleh diikutin. Madza turidina? Madza turidina? Uridu an as'ala. Uridu an as'ala. Uridu an as'ala. Uridu an as'ala. Uridu an aktuba darsan. Uridu an aktuba darsan. Uridu an aktuba darsan. Uridu an aktuba darsan. Uridu an aqra'a hiwaran. Uridu an aqra'a hiwaran. Uridu an ashraba ma'an. Uridu an ashraba ma'an. Uridu an ashraba ma'an.
Uridu an ashraba ma'an. Baik. Uridu, Saya mau. saya mau. Nah, kita lihat setelah kata uridu ada kata ism atau kata kerja. Kata kerja. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ismun dan kata kerja? Nah, gini, kalau kita mau mengetahui ismun tersebut, apakah dia ismun atau dia ini, tanda dari ismun itu dia bisa tanwin dan bisa alif lam. Ada alif lam bisa masuk kepada ismun tersebut dan tanwin pun bisa, fathatain, dhammatain, kasratain bisa. Nah, as'ala, kira-kira ini ismun atau bukan ya? Uridu al-as'ala. Kurang bagus. Kedengarannya kurang enak. Nah, berarti dia kata kerja. Kalau setelah kata uridu ada kata kerja, maka harus ada kata an. Setelah kata an, kata kerja tersebut menjadi berharokat fathah. Mumtazah. Sampai di sini. Apa artinya as'alah? Bertanya. Saya mau bertanya. Artinya saya mau bertanya. Taib, selanjutnya uridu an aktuba darsan. Saya mau menulis pelajaran. Lihat, saya mau menulis pelajaran. Sama penjelasannya tadi. Ya. Nah, penjelasannya hampir sama. Setelah kata uridu, kita lihat dulu. Kata yang pertama adalah kata kerja. Nah, uridu an aktuba darsan. Setelah kata uridu ada kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja. Maka kita tambahkan an. Karena nggak mungkin uridu aktuba darsan. Jadi dua kata kerja dalam Karena satu kalimat. Iya, satu kalimat boleh. Yang penting kata kerja tersebut nggak boleh langsung berdekatan gitu. Uridu aktuba darsan. Nah, makanya kita harus tambahin kata an. Kata an. Darsan. Kenapa darsan? Karena setelah kata kerja ismun itu harus berharokat fathah atau fathatain. Saya mau menulis pelajaran. Paham ya? Baik. Kita lanjut. Boleh diikutin. Uridu an aqra'a hiwaran. Uridu an aqra'a hiwaran. An aqra'a. Apa artinya aqra'a? Membaca. Iqra'i, aqra'u. Nah, uridu an aqra'a hiwar. Saya mau membaca hiwar atau percakapan. Saya mau membaca hiwar atau percakapan. Hiwar ini bahasa Arab ya. Arti percakapan apa? Percakapan. Uridu an aqra'a hiwar. Selanjutnya uridu an ashraba ma'an. Uridu an ashraba ma'an. Uridu an ashraba ma'an. Uridu an ashraba ma'an. Apa artinya? Saya mau minum air. Saya mau minum air. Saya mau minum air. Kalau kita mengatakan uridu ma'an,
Aku Bisa mau air. Iya. uridu ma'an, saya mau air. Nah, bisa. Uridu an asyraba ma'an. Uridu ma'an. Nah, boleh. Boleh. Tapi belum tentu diminum juga kan Ustadz kalau Iya. uridu. Uridu ma'an. Atau kita mengatakan uridu kuban minal ma'. Saya mau kuban. Apa artinya kubun? Kubun. Apa artinya kubun? Gelas. Gelas. Kubun itu artinya gelas. Uridu kuban minal ma'. Saya mau segelas air. Kuban minal ma'. Atau uridu ma'an. Ya akhi uridu ma'an. Atau ya akhi uridu ma'aka. Saya mau air kamu. Uridu, setelah kata uridu ada kata kerja, makanya ada kata an. Setelah kata an berharokat fathah. Setelah kata kerja juga ismun tersebut berharokat fathah atau fathah. Paham sampai sini mau? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Oh yang terakhir. Baik, boleh diikutin. Mada turidina? Mada turidina? Uridu an akula ta'aman. Uridu an ta'aman. Uridu an adhaba ilal hammam. Uridu an adhaba ilal hammam. Uridu an asta'ira nuqudan. Uridu an asta'ira nuqudan. Uridu an amsahas sabburata. Uridu an amsahas sabburatan. Uridu an akula ta'am. Akulu. Apa artinya akala yakulu ana akulu? Makan. Saya mau makan makanan. Atau biasa kata to'am itu bisa kita artikan kue lah. Saya mau makan makanan. Saya mau makan makanan. Saya mau makan makanan. Nah. Taib. Uridu an adhaba ilal hammam. Di sini. Uridu an adhaba ilal hammam. Saya mau pergi ke kamar mandi. Saya setelah kata uridu ada kata kerja an adhaba ilal hammami. Ke kamar mandi. Pergi ke kamar mandi. Berarti kamar mandinya sudah jelas kamar mandi yang mana? Saya mau pergi ke kamar mandi. Saya mau pergi ke kamar mandi. Mumtazah. Saya mau pergi ke kamar mandi. Selanjutnya uridu an asta'ira nuqudan. Uridu an asta'ira nuquda. Saya asta'ira artinya ada yang tahu artinya asta'ira? Apa artinya nukudun? Nukudan? Menabung. Nukudun atau fulusun. Kalau fulus tahu? Wah. Nah, fulus. Biasanya yang terkenal fulus. Nah, kalau fulus itu persamaan dari nukud, uang. Saya mau asta'ira itu artinya meminjam. Oh, Masya Allah. Saya mau minjam uang. Tapi kalau nggak butuh nggak usah dipinjam lah. Kirain saya mau menabung itu. Kalau menabung ada lagi bahasa kata kerjanya. Nah, ada lagi kata kerjanya ya. Saya mau meminjam uang. Saya mau meminjam uang.
Astaghfirullah. Taib. Terakhir boleh diikutin. Uridu an amsahas saburata. Uridu an amsahas saburatan. Uridu an amsahas saburata. Uridu an amsahas saburatan. Ada yang tahu artinya? Saya Itu tanwin ya Ustaz. Menghapus papan yang mana? tulis. Menghapus papan tulis. Itu saburotan apa saburota Ustaz? Kalau dia ada alif lamnya berarti Saburota. saburota. Kalau nggak ada alif lamnya menjadi amsah saburotan. Karena nggak mungkin fathatain dan alif lam bersatu dalam satu kalimat, mustahil. Seperti halnya air dan minyak nggak mungkin bernyatu. Nah, itulah kita perumpamaannya. Saya mau amsah artinya menghapus atau membersihkan papan tulis. Nah, saya mau menghapus papan tulis. Nah. Oke, kita naik ke atas. Mungkin tugasnya hari ini lebih ke arah menulis kata kerja dan yang belum ditahu mufradatnya ya. Contoh, coba kira-kira ada yang lengket nggak ya? Kita nanya dulu. Ummu Rafa, madza turidina? Uridu kitaban. Kita pakai kata kerja. Madza turidina? Oh iya, bentar. Uridu an asta'ira nuqudan. Asta'ira nuqudan. Atau Ummu Fawaz, madza turidina? Lagi sibuk. Ummu Jubaida, madza turidina? Uridu an azhaba ilal fasli. Ila harfu jar. Setelah kata ila fasli. Ilal fasli, mumtazah. Ummu Farhan, madza turidina? Uridu an akula ta'ama. Akula ta'ama. Ummu Khairan, madza turidina? Uridu an aktuba darsan. Mumtaz. Ummu Zidan, madza turidina? Uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Ummu Ahdan, madza turidina? Uridu an akula ta'aman. Baik. Ummu Thaqif, madza turidina? Uridu an as'ala. Uridu an as'ala. Baik. Ummu Uci, madza turidina? Uridu an adhaba ilal ghurfatin naum. Ila ghurfatin naum, mumtazah. Selain dari materi. Ummu Abdullah, madza turidina? Uridu an as'ala. Uridu an as'ala. Mumtazah. Barakallahu fikunna. Mungkin untuk tugasnya lebih ke arah mungkin kebanyakan ya menghafal kosakata. Baik kosakata itu dari ismun, dari ism atau dari kata kerja. Karena kita nggak mungkin buat contoh kalau kosakata kita kurang sebenarnya. Jadi hal yang terpenting dari belajar Arab sambil kita belajar itu kita menghafal kosakata. Nah, contoh kita buat kata dari atau kita latihan sendiri membuat contoh di luar dari materi. Contoh, madza turidina? Uridu an adhaba ilal masjid. Madza turidina? Uridu an adkhula ilal ghurfati. Madza turidina? Uridu an aktuba risalatan. Madza turidina? Uridu an aqra'a jaridatan. Saya membaca surat kabar. Uridu an ashraba asiran. Saya mau minum sirup. Jadi tergantung dari sebanyak apa kita menghafal dari kosakata tersebut. Ya ya.
Jadi mungkin tugasnya boleh ini nggak bersifat wajib, tapi lebih baiknya kosakata yang ada di materi kita ini boleh ditulis ya Om ya. Baik, kayak contohnya yang belum kita tahu lah. Jadi contoh misalnya ada kosakata yang belum kita tahu, ditulis plus artinya. Nah, contoh hakibatun, tulis. Nah, kursiyun misalnya kita nggak tahu, ditulis. Nah, dan ini bersifat tidak wajib, tapi lebih baiknya kalau memang butuh silakan ditulis ya. Baik itu kata kerja ataupun ism. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Umu? Ada? Biar mewujud? Biar mewujud Ustaz. Baik, kalau yang lain mewujud aula amla. Baik. Man turidina antas'al, siapa yang mau menanya? Man turidina, setelah kata turidu antas'al, siapa yang mau bertanya? Atau kalau memang nggak ada, boleh kita cukupkan. Untuk tugasnya mungkin kosakata yang belum dipahami atau kosakata yang contoh yang nggak ditahu, contoh akulah makan, boleh ditulis. Kalau nggak ada, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khaira wa barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.